Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, how are you today? Hopefully you are always healthy and happy. Can you touch again with me in mathematics class? Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang keliling dan luas, belah ketupat dan layang-layang. Untuk itu mari kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Before we start our lesson today, let's pray basmalah together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku yang soleh dan solihah, setelah mengikuti pembelajaran kali ini, diharapkan anak-anak yang pertama dapat memahami tentang konsep keliling dan luas, belah ketupat dan juga layang-layang. Dan yang kedua, anak-anak diharapkan dapat menentukan keliling dan juga luas dari belah ketupat dan juga layang-layang. Mari langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Check it out. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mari kita amati gambar-gambar berikut. Adakah yang tahu gambar-gambar apa ini? Nah, gambar-gambar tersebut adalah gambar dari ketupat dan juga layang-layang dengan sketsanya. Nah, permasalahannya sekarang bagaimana cara kita menentukan keliling dan juga luas dari kedua bangun tersebut? Untuk memahami konsep tentang keliling dan juga luas dari bangun ketupat maupun layang-layang, mari kita simak penjelasan berikut ini. Perlu dipahami bersama bahwa keliling suatu bangun adalah panjang keseluruhan dari semua sisi yang mengelilingi atau membentuk suatu bangun. Yang berarti dalam kasus belah ketupat ini, maka keliling belah ketupat dapat dicari dengan menjumlahkan keempat sisi yang mengelilingi atau membentuk bangun tersebut, yang dapat dihitung dengan S ditambah S ditambah S ditambah S, atau bisa dituliskan dengan 4 dikalikan S. Selanjutnya, untuk menemukan rumus luas belah ketupat, kita dapat menggunakan konsep luas persegi atau persegi panjang, di mana dalam kasus ini pada belah ketupat ABCD, yang pertama kita tarik garis AC dan BD sehingga saling berpotongan di titik E, yang akibatnya terbentuk 4 buah segitiga yang kongruen. Selanjutnya, panjang diagonal belah ketupat ABCD adalah panjang AE ditambah EC sama dengan AC, dan dimisalkan sebagai diagonal pertama atau ditulis dengan huruf D1. Sedangkan panjang BE ditambah ED yang sama dengan BD dimisalkan sebagai diagonal kedua atau ditulis dengan D2. Selanjutnya kita potong keempat segitiga kongruen yang terbentuk, dan dari keempat segitiga tersebut kita gabungkan sehingga membentuk persegi panjang ACFG, di mana panjang FG sama dengan AC dan panjang AG sama dengan CF sama dengan setengah BD. Dari sini, luas belah ketupat dapat kita cari dengan menggunakan rumus luas persegi panjang ACFG, di mana AC sebagai panjang dan CF yang sama dengan setengah BD merupakan lebar persegi panjang ACFG. Akibatnya diperoleh luas belah ketupat ABCD sama dengan luas persegi panjang ACFG. Dapat kita tuliskan AC dikalikan setengah BD, atau dapat kita tuliskan setengah dikalikan D1 dikalikan D2. Secara umum dapat kita simpulkan bahwa sebuah belah ketupat dengan panjang sisi S, maka luas dan keliling belah ketupat tersebut adalah sebagai berikut. Luas belah ketupat dirumuskan dengan D1 dikalikan D2 per 2, sedangkan keliling belah ketupat dirumuskan dengan 4 dikalikan S, dengan D1 adalah diagonal pertama dan D2 adalah diagonal kedua. Berikut ini adalah contohnya. Dari gambar belah ketupat tersebut diketahui bahwa panjang sisi sama dengan 5 cm, panjang diagonal pertama sama dengan 6 cm, dan panjang diagonal kedua sama dengan 8 cm. Sehingga keliling dapat kita cari dengan rumus 4 dikalikan S sama dengan 4 dikalikan 5, hasilnya sama dengan 20 cm. Sedangkan luas dapat kita cari dengan rumus L sama dengan D1 dikalikan D2 dibagi 2, sehingga diperoleh 6 dikalikan 8 dibagi 2, hasilnya adalah 24 cm persegi.
Anak-anakku yang soleh dan soleha, bangun berikutnya adalah bangun layang-layang, di mana konsep untuk mencari keliling dan juga luas dari layang-layang sama seperti konsep yang ada pada belah ketupat. Keliling layang-layang dapat dicari dengan menjumlahkan keempat sisi bangun tersebut, di mana kita tahu bahwa sisi-sisinya terdiri dari satu pasang sisi pendek dan satu pasang sisi panjang. Dalam hal ini, panjang sisi pendek dimisalkan dengan huruf A dan panjang sisi yang panjang dimisalkan dengan huruf B, sehingga keliling layang-layang dapat dicari dengan menjumlahkan A ditambah B ditambah B, atau dapat dituliskan dengan 2 dikalikan hasil penjumlahan A ditambah B. Selanjutnya, untuk luas layang-layang, konsep yang digunakan sama seperti pada belah ketupat, yaitu menggunakan luas persegi panjang. Dengan konsep yang sama tersebut, diperoleh bahwa luas layang-layang sama dengan setengah dikalikan D1 dikalikan D2. Dan secara umum dapat juga kita simpulkan bahwa sebuah layang-layang dengan panjang sisi yang pendek yaitu A dan panjang sisi yang panjang yaitu B, maka luas dan keliling layang-layang tersebut dirumuskan sebagai berikut. Luas layang-layang dirumuskan dengan D1 dikalikan D2 dibagi 2, sedangkan keliling layang-layang dirumuskan dengan 2 dikalikan hasil penjumlahan A ditambah B, dengan D1 adalah diagonal pertama dan D2 adalah diagonal yang kedua. Dan contohnya adalah sebagai berikut ini. Dari gambar layang-layang tersebut diketahui bahwa panjang sisi pendek sama dengan 10 cm, sedangkan panjang sisi yang panjang sama dengan 17 cm. Selain itu, panjang diagonal pertama sama dengan 16 cm dan panjang diagonal kedua sama dengan 21 cm. Sehingga dari sini keliling dapat kita cari dengan rumus 2 dikalikan hasil penjumlahan A ditambah B sama dengan 2 dikalikan hasil penjumlahan 10 ditambah 17 dan diperoleh hasil 54 cm. Sedangkan luas dapat kita cari dengan rumus D1 dikalikan D2 dibagi 2 sama dengan 16 dikalikan 21 dibagi 2 sama dengan 168 cm persegi. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kita cukupkan untuk pembelajaran kita kali ini. Apabila ada anak-anak yang belum paham berkaitan dengan materi kali ini, silahkan anak-anak dapat menyimak kembali video pembelajaran ini atau bisa juga menghubungi Pak Heri. Mari kita akhiri pembelajaran dengan berdoa bersama-sama. Before we close our lesson today, let's pray hamdalah together. Pray begin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Pak Heri cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di teladan semua itu hebat. Bye bye.